tahap pertama, tahap perencanaan program kerja. Tahap ini kami berdiskusi dengan ketua dan wakil ketua supervisi kami untuk membahas mengenai bidang dan program kerja yang akan kami jalankan. Bidang yang kami pilih antara lain ada bidang pendidikan, bidang lingkungan, bidang keagamaan, dan bidang konservasi penyu yang merupakan fokus utama dari KKN tematik ini. Pada diskusi ini juga kami membahas mengenai teknis lapangan dan seragam yang akan dipakai. Penerjunan kelompok KKN tematik konservasi penyu ini pada tanggal 1 Juli 2020. Selanjutnya kami melakukan sosialisasi rencana program kerja di Balai Kampung Mubrai Diba, dan sosialisasi tersebut dihadiri oleh pihak kampung, yaitu Kepala Kampung Mubrai Diba dan juga Kepala Penangkaran Manduni Putra. Nah, pada sosialisasi tersebut kami mendapatkan tambahan untuk melaksanakan program kerja, sehingga kami membuat sebuah bidang lagi, yaitu bidang administrasi. Dalam bidang lingkungan, ada 5 program kerja yang kami laksanakan. Pertama, Jumat Bersih, merupakan program yang sejalan dengan program dari Kampung Mubrai Diba. Tujuannya membersihkan lingkungan kampung. Program ini telah terrealisasi 100%. Yang kedua, pembuatan instalasi air, mengalirkan air bersih ke pos penangkaran terrealisasi 100%. Yang ketiga, perbaikan fasilitas penangkaran penyu. Tujuannya meningkatkan keberhasilan penetasan telur penyu. Sudah terrealisasi 100%. Keempat, pembuatan tempat sampah. Pembuatan tempat sampah ini bertujuan agar masyarakat maupun siswa dan siswi tidak membuang sampah sembarangan. Yang kelima, pembuatan rumpon adalah permintaan nelayan bertujuan untuk memudahkan nelayan menangkap ikan, dan terrealisasi 90%. Dari bidang keagamaan ada beberapa program yang telah kami susun, antara lain yang pertama, pembagian pembatasan kitab. Program ini bertujuan untuk mengingatkan kepada seluruh umat manusia tentang firman Tuhan, dan program ini telah terrealisasi 100%. Yang berikutnya, pembagian bacaan renungan bertujuan untuk mendekatkan diri setiap keluarga, dan program ini telah terrealisasi 100%. Yang berikutnya, mengasuh ibadah par dan ibadah sekolah minggu. Program ini bertujuan agar mengingatkan kepada setiap anak-anak atas kebaikan-kebaikan Tuhan, dan ibadah par telah terrealisasi 80%, dan ibadah sekolah minggu telah terrealisasi 80%. Dan yang berikutnya, mengikuti ibadah PAM. Mengikuti ibadah PAM yaitu programnya bertujuan untuk mempererat persekutuan sesama anggota muda, dan program ini telah terrealisasi sebesar 75%. Dan yang berikutnya, mengikuti ibadah hari Minggu. Program ini telah terrealisasi 100%. Dalam bidang pendidikan terdapat 6 program kerja. Yang pertama yaitu membaca, menulis, berhitung, sekolah alam, menyikat gigi, dan mencuci tangan.
Yang pertama yaitu membaca dengan tujuan agar memperkenalkan tanda-tanda baca yang baik dan ejaan yang disempurnakan, dengan manfaat agar anak-anak di Kampung Mubrai Diba dapat membaca dengan baik dan benar, yang dengan terrealisasi 100%. Yang kedua yaitu menulis dengan tujuan memperkenalkan huruf dan cara penulisan yang baik, dengan manfaat agar anak-anak di Kampung Mubrai Diba dapat menulis dengan baik dan benar, dengan terrealisasi 100%. Yang ketiga yaitu berhitung dengan tujuan memperkenalkan angka dan berhitung seperti perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, dengan manfaat agar anak-anak di Kampung Mubrai Diba dapat berhitung, dengan terrealisasi 80%. Yang keempat yaitu sekolah alam dengan tujuan memperkenalkan penyu-penyu yang ada di Papua dan Papua Barat serta Indonesia, dan dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap alam, dengan manfaat agar anak-anak di Kampung Mubrai Diba dapat menjaga alam dan terutama pada konservasi penyu, dengan terrealisasi 100%. Selanjutnya yaitu menyikat gigi dengan tujuan mengajarkan menyikat gigi yang baik dan benar, dengan manfaat agar anak-anak di Kampung Mubrai Diba dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut mereka, dengan realisasi 80%. Yang terakhir yaitu mencuci tangan dengan tujuan mengajarkan mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan protokol COVID, dengan manfaat agar anak-anak di Kampung Mubrai Diba mulai menjaga kesehatan tangan mereka dengan sering mencuci tangan sesuai dengan protokol COVID, dengan realisasi 80%. Bidang selanjutnya merupakan bidang administrasi kampung. Bidang ini merupakan bidang tambahan dari aparat kampung yang diberikan kepada mahasiswa tematik 2020. Di dalam bidang ini terdapat dua program kerja. Yang pertama yaitu pembuatan pedoman penyuratan bagi masyarakat Kampung Mubrai Diba. Tujuan dari pembuatan pedoman merupakan untuk membantu masyarakat dalam penulisan surat maupun aparat kampung untuk disampaikan kepada pemerintah, baik secara individu maupun per kelompok. Program kerja ini sudah terrealisasi. Yang kedua yaitu program kerja sosialisasi pembuatan surat kepada pemerintah. Ini dilaksanakan, sudah terlaksana. Tujuannya untuk bagaimana cara kita untuk membantu masyarakat dalam pembuatan surat bantuan dana desa kepada masyarakat. Bidang konservasi penyu merupakan salah satu program inti dari KKN tematik konservasi penyu ini. Bidang konservasi penyu terdapat 7 program kerja yang terdiri dari 1. Pembuatan papan nama konservasi yang bertujuan untuk memberikan informasi atas tempat konservasi penyu Manduni Putra. Program kerja ini sudah terrealisasi 100%. Nah, kemudian yang kedua ada pembuatan papan nama informasi. Pembuatan papan nama informasi ini bertujuan untuk memuat informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di konservasi penyu Manduni Putra ini. Nah, yang ketiga adalah patroli dan pendataan penyu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis penyu apa saja yang ada di sekitaran pantai utara ini. Patroli ini kami laksanakan di sekitaran Kampung Mubrai Diba dan Kampung Sibuni. Nah, pada saat patroli di Kampung Sibuni kami mendapatkan beberapa sarang dan juga penyu jenis lekang yang pada saat itu naik dan mengeluarkan telurnya. Yang program kerja ini sudah terrealisasi 100%. Program kerja keempat yaitu pemindahan sarang telur penyu. Pemindahan sarang telur penyu ini bertujuan untuk menjauhkan telur dari predator seperti anjing, biawak, dan lain-lain.
pemindahan sarang telur ini juga bertujuan untuk membantu menetaskan telur lebih awal daripada yang dialaminya. Ke program kerja kelima dari konservasi penyu adalah pembesaran dan perawatan tukik. Kami mendapatkan 102 tukik yang kami rawat dan memberi pakan selama 3 minggu sebelum kami melepaskannya ke laut. Program kerja ke-6 dari bidang konservasi penyu adalah pelepasan tukik. Hal ini bertujuan untuk melepaskan tukik ke habitatnya. Dalam pelepasan ini kami juga dibantu oleh beberapa masyarakat dan juga anak-anak serta ketua LPPM yang juga berpartisipasi dalam pelepasan tukik ini. Program kerja ke-7 dari bidang konservasi penyu adalah sosialisasi konservasi penyu. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga penyu dan juga telur sarang-sarang penyu supaya tidak dimakan dan juga diperdagangkan. Sosialisasi konservasi penyu ini sudah terrealisasi 100%. Sosialisasi ini kami adakan di 3 kampung, yaitu Kampung Sibuni, Kampung Meon Foka, dan juga Kampung Mubrai Diba.